Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Apa kabar? Sehat semuanya? Ini wajah-wajah sehat atau wajah-wajah penuh luka? Atau ini wajah-wajah orang yang sering buat orang lain terluka? Nah, ya, Bapak Ibu semuanya, pada hari ini panitia membuat seminar ini ya, tujuannya supaya kita bersama-sama bisa belajar bahwa ternyata sebagai manusia kita itu rapuh memang. Siapa sih di antara kita yang nggak pernah sakit ya, secara fisik? Tapi ternyata tanpa kita sadari dalam relasi kita dengan sesama kita, dengan pasangan kita, keluarga kita, anak kita, orang tua kita, ya seringkali kita juga sering terluka. Gitu ya. Terlukanya mungkin tidak secara fisik, tapi secara apa ya jelasinnya ya? Nanti yang narasumbernya para dokter yang akan menjelaskan gitu ya. Nah, di sini kita diajak untuk melihat bersama-sama kira-kira jangan-jangan ya, bukan hanya kita yang terluka, tapi jangan-jangan kita juga menjadi sumber luka untuk yang lain. Maka semoga ya seminar yang Bapak Ibu hadiri pada pagi hari ini membantu kita untuk menumbuhkan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik. Kalau bicara soal narsis di sini, kalau Anda sadari, dulu saya cerita orang zaman dulu, kalau dia mau pamer, itu pamernya mobil saya ada 10, uang saya ada segini, dan sebagainya. Apa yang bisa ditampilkan, itu ditonjolkan. Gitu. Benar nggak ya? Ya? Tapi kalau sekarang, cara pamer begini ini udah nggak keren. Pamernya bukan lagi soal apa yang kelihatan, bukan apa yang bisa dibanggakan dari yang bisa dibeli dan sebagainya ya. Misalkan bukan hanya bukan hanya soal mobil ya. Kalau ibu-ibu ya, tasnya gitu ya. Foto sambil pamer tas gitu ya. Tasnya kalau perlu tasnya diangkat tinggi-tinggi gitu ya, supaya pamer ini tasnya punya merek loh gitu ya. Ada ibu-ibu kalau foto jarinya begini, wah, mau nunjukin cincinnya ya kan, emasnya, dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau sekarang nggak gitu. Nggak tahu ini nanti para dokter bisa melihat atau tidak, maksudnya mengiyakan atau tidak. Sekarang itu yang menarik, kalau Bapak Ibu lihat di media sosial, ajak orang untuk pamer itu bukan lagi benda-benda demikian, tapi soal cara hidup. Misalkan dia ikut pilates ya, ikut yoga, ikut maraton. Lalu yang mereka pamerkan adalah sesuatu yang tidak bisa lagi diambil oleh orang lain. Nangkep nggak maksudnya ya? Kalau dulu saya punya mobil ini, orang bisa beli juga mobil yang sama. Kalau saya punya tas yang limited edition, orang juga bisa beli dengan harga yang sama. Tapi kalau sekarang nggak begitu. Saya ikut lomba maraton, ya, 1000 kilo. Gitu ya. Nah kan? Hah? Ya saking ekstrimnya dia maunya 1000 kilo gitu ya. Ya. Nah, lalu dia tampilkan untuk menunjukkan apa? Orang lain nggak mungkin mampu kayak saya. Orang lalu kita lihat orang berjalan dari ujung Pulau Jawa ke ujung Pulau Jawa yang lain. Supaya apa? Ini rekor yang orang lain nggak bisa ambil, tapi saya bisa. Saudara-saudari, seringkali hal semacam ini sekarang muncul gitu ya. Wah, saya ikut pilates, otot saya begini. Wah, lalu saya bisa, apa sih sekarang tuh kalau ibu-ibu tuh senam-senam apa itu ya, yang gantung-gantung gitu ya. Nah, oh, saya bisa begini, perempuan yang lain nggak bisa. Nah, ini jadi ajang. Ya, apakah ini narsis juga atau tidak? Ya, saya nggak ngerti, nanti biar para dokter yang menjawab gitu ya. Jadi, sekarang cara narsis itu adalah membuat sesuatu hal yang kalau perlu orang lain nggak bisa ambil dari saya. Ya kenapa nggak semua orang? Karena semua orang tidak bisa begitu gitu ya. Nah, dan seringkali hal-hal semacam ini bisa jadi melukai perasaan kita. Ya entah bukan hanya perasaan, tapi juga mungkin melukai harga diri kita dan sebagainya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ya pagi ini kita bersama-sama mau mendengarkan dari dua orang narasumber, dua dokter yang hebat, yang sudah lama berkecimpung di dunia ini, supaya paling tidak kita bisa belajar bersama-sama mengenal dan mengetahui ciri-ciri orang yang seperti ini atau ciri-ciri orang yang punya sifat narsis ini seperti apa.
Atau jangan-jangan kita sendiri juga seringkali narsis gitu ya. Ya. Dulu tuh saya sering bangga kalau misalkan ini pedoman saya dokter ya. Boleh sombong nggak? Sombong boleh nggak? Nah, kenapa boleh sombong ya? Emang iman kita ngajarin boleh sombong? Bagi saya sombong boleh ya, tapi asal keren gitu caranya gitu ya. Nggak tahu ini narsis juga kayaknya gitu ya, ya kan? Tapi ya ini ya jangan-jangan kesombongan ini justru membuat orang lain terluka yang tanpa sadar kita melakukan itu ya, dan pasangan kita atau anak kita, orang tua kita, orang-orang yang bersama dengan kita itu tanpa sadar mereka juga terluka. Nah, maka semoga dengan seminar ini kita bersama-sama dapat belajar. Hari ini khusus bukan belajar tentang relasi kita dengan Tuhan, tapi kita belajar relasi kita dengan sesama kita. Sama seperti yang Yesus katakan, ya kan? Ya, cintailah Tuhan Allahmu juga seperti engkau cintai dirimu sendiri dan cintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Nah, kita belajar sekarang bagaimana mencintai diri kita dan orang lain dengan seminar kesehatan ini. Nah, maka Bapak Ibu semuanya, saya mengundang Anda semua untuk bangkit berdiri. Ya, kita awali acara seminar ini dengan doa.